Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu lagi. Biasanya hari Rabu kedua, ini ada tambahan satu ketika subuh. Jadi kita sudah membahas fikih ibadah, terutama masalah wudu. Wudu sudah kita bahas detail. Kemudian salat munfarid atau salat sendirian juga sudah kita bahas detail sampai salam. Kemudian sekarang kita membahas tentang masalah imam, yang nanti akan setelah ini selesai kita akan bahas tentang bagaimana tuntunan yang benar sesuai sunnah kalau sedang sholat berjamaah. Jadi setiap fikih ibadah itu ada tuntunannya, jadi tidak sekedar melakukan ibadah tanpa adanya keilmuan. Baik, kemarin sudah kita masuk ke sini. Saya sampaikan kemarin bahwa terlalu pede jadi imam itu juga gak boleh, apalagi tidak punya kemampuan. Terlalu pede menjadi imam. Jadi imam itu berat, tanggungannya juga berat. Kalau jadi imam kemudian imamnya benar, maka makmum sama imam sama-sama dapat pahala dari Allah. Tapi kalau imamnya salah, maka makmumnya dapat pahala, tapi imamnya yang menanggung dosanya. Itu. Kemudian ketika mau jadi imam, hendaknya dia menimbang diri apakah ia layak menjadi imam untuk jamaah atau ada yang lebih afdal darinya. Ini penting. Jadi imam sebelum menjadi imam dia mencoba untuk menimbang diri, pantas atau tidak, layak atau tidak. Apakah mungkin yang di belakang itu ada yang lebih afdal atau tidak? Lebih afdal dalam konteks apa nanti akan kita bahas perinciannya. Baik, ini yang perlu kita pertimbangkan. Seorang imam ketika akan menjadi imam, dia mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Jika tuan rumah layak menjadi imam. Jadi kalau umpamanya seperti Masjid As-Salam ini, itu yang berhak untuk jadi imam itu ya jamaah sini, bukan tamu seperti saya. Tapi bagaimana kalau umpamanya ternyata di tuan rumah itu tidak ada yang layak? Nah, ini yang jadi masalah. Maka kalau dulu pernah saya jadi tahmid itu,
saya mencoba menetapkan imam rawatib yang ditunjuk yang memang punya kapasitas, punya kelayakan untuk menjadi imam. Jadi kecuali bagaimana? Kecuali kalau tuan rumah memberikan izin kepada tamu untuk jadi imam, itu boleh. Harapan saya di sini juga ada imam tetapnya, ada imam tetap, sehingga tamu itu nomor 2. Jadi diutamakan dulu yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Upayakan memang punya kapasitas untuk menjadi imam di tuan rumah itu. Nomor 2, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya, maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Kalau umpamanya contoh di Masjidil Haram, di sana ada majelis fatwa dan sebagainya, maka yang menunjuk ini Imam As-Sudais, Imam As-Surai, Imam Mahir Al-Muqaili dan seterusnya itu adalah penguasanya. Ini nanti taruh sini dan sebagainya. Kalau di Arab segitu. Kalau di sini berarti ketua takmirnya. Ketua takmirnya punya hak untuk menentukan kamu jadi imam, kamu tidak, kamu dan sebagainya. Itu takmirnya di sini. Takmirnya punya hak untuk itu. Sehingga ketika menjadi takmir harus punya kejelian untuk bisa memilih takmir, memilih imam yang memang punya kapasitas kelayakan untuk menjadi imam. Apalagi kalau masjidnya itu masjid di pinggir jalan yang besar, yang jamaahnya dari mana-mana, wah itu. Kalau imamnya tak layak itu malah justru tak karu-karuan makmum. Tidak hanya kuping itu juga panas juga, jadi tidak enak juga jadi makmum. Ya. Tapi kemudian wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Janganlah seseorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Saya tidak punya kekuasaan di sini, saya hanya sebagai pemateri, maka saya tidak boleh ngotot, saya harus imam, tidak bisa, tidak boleh. Pak, bagaimana kalau pada posisi Jumatan, ustadznya itu dari luar, bukan dari lokal? Lah yang jadi masalah kemudian yang khatib itu apakah harus jadi imam sekalian? Ada yang memahami khatib itu harus jadi imam. Dalilnya mana? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghaut, begitu. Di situ ada kata-kata wal imamu yaktubu, sedangkan imam itu sedang khutbah. Faqad laghauta, maka kamu itu telah melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Memang pada posisinya menurut para fuqaha, menurut para ahli fikih, itu bukan menjadi suatu keharusan. Tapi ketika sang khatib menjadi imam, maka sesuai dengan dalil itu tadi. Pak, bagaimana kalau umpamanya di masjid itu pas ketika sholat Jumat itu imam itu disediakan dari yang lokal, boleh-boleh saja, tidak masalah. Kayak seperti Manarul Islam, Manarul Islam itu sudah ada imamnya tetap untuk Jumatan, bahkan rawatib juga sudah ditentukan. Imam-imam yang hafid, yang suaranya bagus, gitu, di Manarul Islam. Di Masjid Taqwa Batu juga begitu, Jumatan juga ada imamnya sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya khatibnya itu punya kemampuan, tidak hanya dia paham dalam konteks keilmuan, tidak hanya sekedar paham tentang fikih, tafsir, dan juga hafalannya banyak, suaranya bagus, makharijul hurufnya tepat, umpamanya iramanya juga, langgam lagunya juga bagus, dan masalah juga kemudian takbir memberikan izin dia itu langsung setelah khatib langsung jadi imam, tidak apa-apa. Jadi di masjid-masjid tertentu kayak seperti di Bantaran itu, di masjid Mutakin gitu ya, itu diyakini bahwa yang jadi imam itu ya yang khatib. Kalau di sini gimana, Pak Takbir? Sudah ada imamnya, tidak masalah. Jadi ada sebuah bentuk kompromi, karena memang konteksnya
Jangan seseorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kecuali atas izin. Termasuk juga wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Dan jangan menduduki, ya, jangan duduk di rumahnya seseorang, di rumah orang milik orang lain. Contohnya konteksnya kan duduknya di kursi itu kan. Ila bi'idni. Jadi kalau jenengan bertamu ke rumah orang, sebelum jenengan didudukkan atau dipersilahkan untuk duduk, jangan duduk dulu. Sebelum jenengan itu dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya, jangan masuk dulu. Jangan selama boy itu gitu. Terus gak salam masuk langsung tunggu. Nah, itu tidak sesuai dengan hadis ini. Jadi pas ketika kita bertamu, pas kita salam, kita jangan melihat ke dalam. Jangan melihat ke dalam ruang tamu itu. Jadi sebenarnya kalau katakan kita mengikuti rumahnya Nabi itu ada pemisahan antara ruang tamu dengan ruang dalam. Jadi kalau kita adabnya bertamu itu kita tidak menghadap ke dalam ke rumahnya, kita menghadap ke sana atau menghadap ke belakang. Salam satu kali. Ya, kalau kita belum disuruh masuk, ya jangan masuk. Kalau disuruh pulang sama tuan rumah, ya pulang ojo ngotot gitu. Ya memang betul begitu. Jadi kalau memang tuan rumahnya tidak mau terima ya sudah. Apalagi seorang ibu, ya, seorang wanita yang tinggal sendirian, umpamanya suaminya tidak ada, keluarga tidak ada, sendirian tok di rumah. Kemudian kok ada tamu laki-laki, jangan dimasukkan. Lain jadi fitnah itu. Lah ketika tamunya itu kemudian tidak diizinkan oleh tuan rumah, ya jangan ngotot. Apalagi jualan itu, saya pernah di rumah itu ada orang jualan bawa kerupuk besar, belum diizinkan, belum apa masuk bawa dagangannya langsung duduk itu untuk menawarkan dagangan, itu juga gak pantas terus. Masalah imam juga begitu, jangan selonong boy tanpa izin takbir dan sebagainya, moro-moro maju jadi imam, jangan, tak boleh. Ya ada juga memang mubalik seperti itu ada. Karena terlalu pedenya jadi apa imam. Biasanya kalau saya tanya di sini nanti ada imamnya tetap atau tidak. Kalau memang dipersilahkan untuk jadi imam, boleh, itu boleh. Jadi kalau Imam An-Nawawi itu menyebutkan maknahu madzakarahu ashabuna wa ghairuhum anna sahibal bait wal majlis wa imamal masjid ahaqqu min ghairihi. Jadi Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa yang madzakarahu ashabuna wa ghairuhum, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kami dan selainnya adalah sesungguhnya yang punya rumah, yang punya majelis, yang menjadi imam masjid itu lebih utama dari yang selainnya. Ini di mazhab Syafi'i saja juga begini. Apalagi di mazhab-mazhab yang lain juga sama. Tetapkan imam rawatib. Tidak apa-apa dijadwal. Asar ini, zuhur ini, maghrib ini, isya ini, subuh ini, sehingga kemudian pas ketika ada halangan mereka bisa saling. Jadi tidak bingung di masjid-masjid tertentu kayak seperti masjid A di Karangploso, bingung karena tidak ada khatib tetapnya, suruh-surungan, sama-sama tidak pede jadi imam, bingung suruh-surungan. Akhirnya datangkan jamaah yang muridnya Ustaz Adi Kurniawan itu, ya, dari Lesan Puron dibawa ke sana untuk jadi imam. Bahwa ini kan juga. Ya, maka dimana kalau saya ngisi kajian itu anak-anak muda itu perlu dimotivasi untuk belajar tahsin, tahfidz. Itu yang muda-muda ini kan masih kuat-kuat untuk hafalan. Kalau yang sepuh-sepuh ini kadang-kadang kuliah ayyuhal kafirun bulat gak mari-mari. Ya, berkat mari ya, bolak-balik bulat-bulat. Dan ini yang muda-muda ini perlu dimotivasi. Di Masjid Al-Islam Bumiayu itu ada seseorang anak muda, suaranya bagus gitu ya, suaranya bagus. Saya motivasi pas ketika masih SMA. Anda mau hafalan Quran? Mau Ustaz? Baik. Kira-kira kita mau mendirikan tahfidz enggak di sini? Di sini di Muhammadiyah enggak ada di sini. Akhirnya mau. Saking semangatnya Pak, tidak sampai 3 tahun 30 juz hafal. Kemarin sudah pulang dan katanya mau daftarkan ke Madinah. Saya coba kita tunjukkan link-linknya dulu para ustadz di Mahathir bin Auf itu. Ini belum angkat atau bagaimana? Bagus suaranya, bagus. Dia bisa menggunakan beberapa langgam.
Kadang pakai jiharkah, kadang pakai hijaz, kadang pakai nahawan, kadang pakai ras. Bagus. Jadi memang irama-irama atau langgam dalam membaca Al-Quran itu kan ada beberapa. Kalau ingin tahu prakteknya nahawan itu lihat Bisyari Rasid. Kalau kepingin hijaz lihat Ani Rifai. Kalau kepingin ras lihat itu Asuren ataupun Asudes. Kalau ingin bayati itu lihat Toha Junaid. Kalau bayati yang kurdi itu lihat yang namanya Muzamil Hasbala itu dan sebagainya. Tadi itu ada rosnya, ada nahawannya tadi itu. Baik, clear ya? Jadi imam itu yang punya hak jadi imam itu adalah harus ada, masa ada termasuk juga yang harus jadi cadangan untuk khutbah Jumat. Pas imamnya dua tidak datang itu kemudian di sini ada cadangannya juga repot juga ya. Repot. Ketika seseorang menjadi imam itu adalah apa? Kefasihan dan kealiman. Konteksnya ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah itu masuk pada kategori banyak hafalan, kefasihan, termasuk keilmuan. Pak, apakah tidak cukup orang itu hanya sekedar fasih saja? Tidak cukup. Sekedar fasih saja tidak cukup untuk jadi imam. Kenapa? Karena sholat itu dibutuhkan pahamnya bagaimana tata cara sholat yang benar. Meskipun fasih kemudian jadi imam, ternyata kok malah dia tidak ngerti yang membatalkan itu apa, yang dimakruhkan itu apa. Akhirnya nanti dia jadi imam itu melakukan sesuatu hal yang batal, dia tidak tahu, ya batal. Ada tiga orang, yang satunya imam. Nah, dia tidak ngerti ilmunya, pas ketika jadi imam kentut. Dia memahami gak batal kan kentut bawahnya. Terus kemudian yang imam yang makmum yang satu bilang, kamu batal, kamu tuh kentut gitu. Terus kemudian yang satunya lagi bilang, gak boleh, sholat itu gak boleh bicara, batal. Akhirnya tiga-tiganya jadi batal. Buyar. Nah itu, jadi kefasihan memang itu menjadi apa namanya, seseorang kefasihan seseorang itu memang betul untuk menjadi pertimbangan jadi imam. Tapi keilmuan itu juga penting juga. Maka beberapa waktu yang lalu ketika saya isi pengajian di sini saya katakan seorang imam itu punya kewajiban untuk belajar tentang fikih, minimal dia tahu tentang fikih sholat. Sehingga pas ketika jadi imam, dia ngimami atas dasar ilmu. Oh, kalau ruku itu ngangkat tangan seperti ini. Oh, kalau i'tidal itu ngangkat tangan seperti ini. Oh, kalau iftiras itu duduknya begini. Oh, kalau sujud itu tumitnya begini. Itu penting imam untuk mengetahui. Bagaimana konteksnya kemudian kalau imamnya sama makmumnya lebih alim makmumnya? Kalau untuk orang yang lebih alim di belakang itu tidak sombong, tidak masalah. Dan kalau yang di belakang orangnya sombong, akhirnya kemudian menjadi fitnah tersendiri. Contoh, ada orang yang biasanya ngaji, ada ibu-ibu ngaji kepada ormas A. Kemudian sang suami ini pulang kerja. Setelah sang suami pulang kerja, itu kemudian sholat bareng jamaah. Lah kok dilalah kemudian suaminya itu pas ketika sujud mendahulukan lututnya dulu. Istrinya yang tadinya itu ngaji di ormas A, kebetulan ormas A itu menggebu-gebu untuk yang tangannya dulu. Begitu selesai salam, sang istri langsung nyeneni suaminya, membid'ahkan suaminya. Nah, itu yang terjadi ketika kemudian makmum ada yang ngerti, padahal ngertinya itu ngerti dalam tanda kutip jahil tapi sebenarnya. Ya, banyak orang seperti itu. Jadi biasanya kemudian pas ketika melihat imamnya itu iftirasnya salah maunya, dia sudah ngaji sunnah katakan begitu.
langsung mentahdir imam. Saya tidak mau imam kepada orang ini karena dia iftirasnya itu tidak benar. Nah, itu akhirnya ada juga semacam itu. Maka dibutuhkan imam itu belajar minimal tata cara sholat yang benar. Imam Malik itu Masya Allah begitu luar biasa. Tapi suatu saat pas ketika ke Mesir itu Imam Malik kunut. Imam Malik itu kunut. Santri-santrinya bingung, ya imam dong. Jangan kan tidak pernah menggunakan kunut, tidak membolehkan kunut kan? Karena pemahamannya adalah kunut nazilah. Kenapa? Jangan sekarang kok kunut? Loh itu kan jadian juga. Akhirnya Imam Malik akan mengatakan saya hanya menghormati Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itu jadi memang kefasihan, keilmuan itu menjadi pertimbangan. Kalau kita lihat hadis ini riwayat Muslim ini, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum dalam bahasa Nabi pada zaman itu sama sekarang berbeda konteksnya suara. Banyak yang memahami berbeda. Para sahabat itu kalau belajar Al-Qur'an, salah seorang sahabat mengatakan kami tidak menambah dari 10 ayat sebelum paham, sebelum hafal, dan sebelum mengamalkan. Itu para sahabat. Sehingga kayak seperti Abdullah bin Mas'ud itu, suaranya bagus Abdullah bin Mas'ud. Langgamnya juga bagus, siramannya juga bagus. Rasulullah itu suka sekali mendengarkan kalau Ibnu Mas'ud itu baca. Ya, membaca. Nah, para sahabat itu kalau hafal itu berarti mereka paham artinya, mampu mengamalkannya. Sehingga pas ketika muncul hadis ini, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah, berarti mereka yang jadi imam itu mereka yang keilmuan oke, kefasihan oke, ketahfidzannya oke. Idealnya begitu, Pak. Idealnya. Tapi kalau untuk nyari yang memang betul-betul ketiga-tiganya itu ya untuk zaman sekarang ada tidak? Saya yakin ada. Kalau umpamanya posisinya minimal kefasihan dan ngerti tata cara fikihnya sholat itu, minimal itu saja. Minimal itu. Baik. Lah bagaimana kalau umpamanya bacaan Al-Qur'annya sama, kefasihannya sama, keilmuan Al-Qur'annya sama? Maka kalau sama, fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhu bisunnah. Maka didahulukan yang lebih ngerti tentang masalah hadis atau masalah sunnah. Muncul pertanyaan di salah satu masjid itu, Pak, bagaimana kalau umpamanya ada seorang ustaz, ya, makharijul hurufnya udah oke lah, standar, kefasihan juga standar sesuai tuntunan tajwid. Hukum-hukum tajwid itu juga standar. Dia ini paham tentang Al-Quran, tafsirnya, sunnahnya paham. Sementara kemudian ada yang fasih, hafid Al-Quran, tapi secara keilmuan di bawah standar ustadz yang tadi, mana yang lebih berhak untuk jadi maju? Saya katakan dia tuan rumah. Kalau minimal dia itu ngerti fasihnya bagus, hafalannya bagus, dan dia ngerti tentang ilmu tentang masalah sholat, fikih tentang masalah sholat itu, dia saja dulu yang maju. Ya, tapi kalau memang sama-sama, maka yang didulukan apa itu? Fa'alamuhum bisunnah, yang lebih tahu dulu tentang sunnah didulukan. Tapi Al-Quran dan sunnahnya itu juga sama. Al-Quran dan sunnahnya itu sama-sama ngerti. Maka fa'ilkan fi sunnati sawa'un faqadamuhum hijrah. Kalau dalam masalah pengetahuan sunnah itu sama, maka didahulukan yang lebih dulu hijrah. Kalau sekarang hijrah tidak ada. Kalau konteksnya seperti hijrah Makkah ke Madinah tidak ada. Sehingga menjadi hijrah ma'nawi yang ada sekarang di hijrah ma'nawi. Maka kalau sudah seperti itu, fa in kanu fil hijrati sawa'un fa'tadamuhum silman, atau fa'tadamuhum sinnan. Ternyata usia, umur itu nomor 4. Ya, usia, ya. Jadi pertimbangan usia untuk jadi imam itu nomor 4. Biasanya di masyarakat itu usia dipertimbangkan nomor 1. Senior. Ya, karena sudah dianggap senior,
meskipun peletot, meskipun tidak fase, meskipun tidak pas, jadikan imam. Dan dianya sendiri meyakini seperti itu. Aku di sini yang paling tua, aku di sini yang paling senior, saya berhak jadi imam. Lah ini yang kacau nanti, kacau betul. Waktu sampai sini diburi ku ngerungok nih suara di imam sampai panas kuping. Masya Allah. Ada di tempat saya juga begitu Pak. Aduh, jamaah itu sebenarnya gak sempurna kalau dia jadi imam, tapi kotor kita paling setia dan merasa bahwa masjid itu merasa bahwa keluarganya yang mewakafkan, wis tambah teman-teman wis. Karena merasa masjidnya itu yang mewakafkan adalah keluarganya tambah teman, ya jadi berat terus ngalah sing waras ngalah. Ngotot juga begitu, didalili orang mempan. Ya, didalili orang mempan pokoknya nanti malah jadi gak karuan. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan konteksnya yang mewakafkan itu siapa. Kalau kamu sudah diwakafkan, ya sudah, itu bukan miliknya dia kan, sudah diwakafkan. Ini jadi pertimbangan apa tadi? Pertimbangan dia sebagai tamu, pertimbangan yang penguasa, pertimbangan kefasihan dan kealiman. Ini juga menarik nomor 4. Seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Wong makmum iku ora seneng, gak seneng, imam iku ngotot, gak boleh, jangan. Maka untuk mengangkat jadi imam itu perlu dimusyawarahkan. Jadi salah satu la tujawizu salatuhum adzanahum. 3 golongan yang salatnya tidak sampai di telinganya, artinya tidak diterima. Siapa? Al-abdu al-abiqu hatta yarji'a, seorang hamba yang lari dari majikannya sampai dia kembali. Ada seorang Buddha, ada seorang Buddha pada zaman Nabi itu masih ada seorang Buddha, namanya Buddha itu sudah miliknya di majikan. Dia lari, ya, lari, dan kemudian dia sholat dan diterima sebelum dia kembali. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, perbudakan tidak ada. Mohon maaf kalau pembantu rumah tangga bagaimana? Itu bukan abdu, itu bukan, beda. Bedakan pembantu rumah tangga dengan Buddha. TKW bukan Buddha. Kalau TKW dikatakan Buddha, aduh kasihan mereka. Ya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wanita yang melewati malamnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Mungkin wanita ini melakukan sesuatu, kalau dalam bahasa fikih namanya nuzuz. Apa? Nuzuz. Wanita ini nuzuz sama suaminya. Lah sang suami ini kan sebenarnya ada beberapa poin untuk mengingatkan sang istri. Sang suami itu mendiamkan dulu. Kalau dinasihati dulu, kalau dinasihati tidak bisa, didiamkan. Kalau didiamkan tidak bisa, maka bisa ranjang. Kalau bisa ranjang tidak bisa, gempuk. Jadi memukul itu bagi sang suami nomor 4. Kalau sekarang itu nomor 1. Nah itu tidak benar ya. Nomor 1. Mudah-mudahan dengan pengalaman ya Pak ya. Enggak boleh. Jadi memukul istri itu nomor 4 setelah ada prosedural, dinasihati, didiamkan, bisa ranjang, baru dipukul. Jangan sampai terjadi KDRT. Nah, kalau ada seorang istri kok senengane ngelarani suamine, ngelarani bojone, nusus nang bojone, suaminya tersakiti dan tidak ridho dan muring-muring, tidak memberikan maaf, maka sholatnya wanita model begini ini tidak akan diterima. Mas yo kalau sembahyang puluhan tahun lek bojone ora ridho. Tapi dengan catatan pada posisinya hal-hal yang baik loh ya. Kalau suaminya itu menyuruh kepada hal yang maksiat, memang wajib untuk tidak boleh dituruti. Tapi hal yang baik, ternyata kalau kemudian kayak contoh, mohon maaf ini ya, ini masalah yang mungkin setiap malam gitu. Itu tidak ada uzur syar'i untuk sang istri itu melayani suami untuk melakukan hubungan suami istri.
Suaminya kepingin, lah sementara istrinya itu tidak mood gitu ya. Padahal dia tidak ada halangan apapun untuk menolak. Suaminya meminta, tapi kemudian suaminya istrinya tidak mau. Itu loh sampai pagi hari dilaknat oleh malaikat. Dan sholatnya model wanita begini pun juga tidak diterima oleh Allah. Ya. Apa boleh dibalik? Iya. Suaminya tidak mood, istrinya kepingin, dan suaminya tidak ada uzur syar'i sama sekali untuk menolak ajakan sang istri. Kok suaminya menolak? Wah, itu suami begini juga dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya, jadi kata gini, ada wanita yang khusus membangkang kepada hal-hal yang baik, suaminya tidak itu, maka sholatnya model begini tidak diterima oleh suami, oleh Allah tidak diterima. Makanya Nabi konteksnya kemudian mengatakan, andai kata masih diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia, maka la amartu an-nisa ayyasjudna li azwajihi. Andai kata masih diperbolehkan sujud kepada manusia, maka kami perintahkan wanita-wanita itu bersujud kepada suaminya. Andai kata diperbolehkan sujud, maka orang pertama yang sujud itu adalah istri kepada suaminya. Kalau sekarang karena memang tidak boleh sujud kepada laki kepada manusia ya, tapi tetap wanita harus taat kepada suami, taat kepada suami. Cirinya wanita yang soleh itu taat sama suami. Orang ngeyelan dan bujur, orang ngeyelan dan bujur. Tapi kalau suaminya melakukan hal yang tidak baik, dia mengingatkan dengan cara-cara yang baik. Baik, itu tidak diterima. Ketiga, wal imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ada imam, ya, ada imam sholat suatu kaum sementara kaumnya itu membencinya dia, benar-benar tidak suka. Lah kalau begini gimana Pak? Dari yang makmum itu ada 40 orang, yang tidak suka cuma 5 orang. Gimana gini? Lanjut. Yang saya maksud itu adalah memang semuanya tidak ada yang senang. Umpamanya 40 orang makmum harusnya senang kabeh 40 ya. 40 orang itu tidak ada yang senang, tapi dia ngotot karena merasa itu tadi, merasa mengaku senior, ngotot maju. Nah, ini sampai ada orang yang memahami model begini ini kalau di sebuah masjid, makanya nanti anak muncul masjid diror. Masjid diror Pak. Sini termasuk masjid diror apa enggak? Waduh, kalau masuk masjid diror rusak. Makanya kalau ada pertentangan, berbeda pendapat di sebuah masjid itu segera selesaikan. Terutama dengan masalah ketakmiran, masalah keimaman itu selesaikan sehingga bodoh-bodoh legowo. Pas kemudian pas ketika jadi makmum, dah bawa ke gundelan itu loh. Lah jenengan pas ketika makmum pas gak sempurna kalau imame, waduh apa rasanya kira-kira? Meskipun imamnya bagus ya sih, digoleh kesalahan tidak bagus, seperti itu tidak boleh. Maka carilah imam yang memang benar-benar disukai oleh makmum. Tidak ada masalah dengan makmum dan sebagainya. Wah, itu di masjid A itu kalau sedang wadul, yang sini wadulnya begini ke saya, yang sini wadulnya begini, kok bertolak belakang ini kodong ini, waduh. Yang satu akhirnya yang nomor 3, Pak, mau tolong ditengahi begini. Repot, hanya masalah sepele. Masalah sepele. Tapi kayak begitu. Yang sini pengen begini, yang itu pengen ruwami. Saya katakan dimusyawarahkan atau tidak. Di masjid A juga di sana itu, masya Allah, di depan saya itu katanya gendut Pak, kata tebing-tebingan. Masya Allah, ini kok bisa begini? Saya sampai mori-mori gini. Saya diundang di sini untuk menyaksikan orang berkelahi atau bagaimana sih? Lain, jangan model begitu. Jangan model begitu. Ya, ini jadi wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imamnya tidak disukai oleh makmum. Nah, kalau orang itu merasa aku ini gak seneng. Saya contoh di masjid A yang dulu musir saya itu ya. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika anak saya masih kecil saya diusir ya. Ada tanda tangan RT RW tidak boleh di situ. Lah setelah agak lama, lama sudah sekitar 10 tahun lebih, mereka sudah mulai menerima saya. Tapi yang namanya kebencian yang semacam itu yang kemudian saya dianggap Wahabi, saya dianggap bukan Ahlussunnah wal Jamaah itu masih ada.
Saya akhirnya kalau untuk jadi imam, yang nyuruh imam 1, 2, 3 orang, saya masih tidak mau. Karena pas ketika nanti saya jadi imam, masih orang-orang yang dulu saya dulu kan di sidang. Jadi kumpul RT RW semua orang kampung di situ, saya dianggap bukan Ahlussunnah, macam-macam. Sampai ada yang ngomong mengatakan silahkan aja cari masjid yang lain. Betul, saya cari masjid yang lain pada waktu itu. Padahal ya biasa nggak ngapa-ngapain, padahal nggak ngeresel nggak apa. Hanya saya sholatnya itu kelihatan berbeda. Kalau tahiyat langsung begini, kalau wiridan saya diam gitu, itu udah dianggap ya aneh-aneh gitu ya. Dan orangnya sampai akhirnya masih ada orangnya juga. Jadi saya tidak mau, kecuali terus akhirnya kemudian takbirnya bilang ke saya begini. Pas ketika ada rapat saya sampaikan, saya di sini ini masih ada sisa-sisa yang tidak disukai. Akhirnya takbir ngomong begini, macam-macam. Nah itu baru clear ya. Insya Allah imamnya di sini masih disukai Pak. Insya Allah imamnya di sini disukai ya. Kalau apalagi imamnya bagus, suaranya bagus, akhlaknya bagus. Baik, sebelum masuk kedua, ada yang kita diskusikan? Ada yang didiskusikan? Ibu? Ngantuk tak Bu? Nah. Ini banyak yang saya tidak kelihatan. Biasanya kalau maghrib kan tidak kelihatan. Kalau subuh kelihatan sekarang. Subuh sama maghrib banyak subuh ya? Oh. Kalau maghrib saya yakin karena ada keperluan gitu ya. Kalau subuh begini lega teko ya. Sambil konteksnya sambil nunggu jadi kan bertanya. Jadi suatu saat ada orang tidak sholat subuh berjamaah. Rasulullah itu kalau ngimami kebiasaannya menghadap ke makmum kan. Ada sahabat yang tidak sholat, ditanya sama Rasulullah, "Aina rajul?" Mana laki-laki ini mana kok gak sholat itu? Maka sahabat menjawab, "Kesiangan karena tidak." Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika rajul bala asyaitanu ala udunihi." Laki-laki itu tadi yang tidak ikut sholat jamaah sholat subuh, kata Nabi, telinganya sedang dikencingi sama setan. Jadi kalau ada orang tidak sholat subuh berjamaah itu akhirnya ketinaan itu berarti kupingnya penuh dengan uyuh setan. Untungnya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, sehingga kupingnya raketa ono uyuh ora. Tapi andai kata Allah itu memperlihatkan, paling banyak kita melihat ada orang itu kupingnya penuh dengan kotoran uyuh setan. Tapi alhamdulillah saya lihat ini orang-orang yang luar biasa ini. Bisa masuk sini ngaji subuh sampai jam berapa? Jam itu? Oh, sampai suruh. Ya, suruh. Ada yang didiskusikan? Pas. Dari imam Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz tadi memang betul, harus makro lanjut. Tapi andai kata di suatu masjid itu tidak ada yang fasih, ngajinya juga biasa, terus mendatangkan dari orang lain, kemudian diberi bisyarah, apakah tidak apa-apa ya? Ini seperti halnya di Masjidil Haram, Sudais itu kan dibayar besar sekali. Mohon penjelasannya, mohon maaf. Boleh Pak, dengan catatan dia tidak meminta dan tidak mentarik, tidak pasang tarif, dan dia tidak memang meminta, dan itu memang kebijakan pemerintah. Boleh, tidak apa-apa. Umpamanya di sini takbir, waktu di sini tidak ada yang jaga masjid, tidak ada yang mandekani masjid, tidak ada yang memimpin masjid. Wis tak datangkan saja dari luar, tak buatkan kamar untuk mengimami setiap waktu adzan, nanti kemudian dikasih bisyarah. Boleh, tidak apa-apa, tidak ada yang larang. Tidak apa-apa itu, boleh. Kecuali kalau imamnya, wah sekali imam saya minta 300. Pernah itu di masjid A, saya tidak sebutkan masjidnya. Saya jadi imam, selesai di situ ada orang kemudian bilang ke takbirnya kalau dari lulusan Jawa Barat, dia menawarkan diri untuk jadi imam. Pas ketika hari Seninnya lagi saya datang ke situ, saya tanya, "Loh, kemana kemarin katanya ada imam baru?" Imamnya ngomong begini, "Waduh Pak, repot." Kenapa repot? Sekali imam mintanya sekian ratus.
Loh kok terus enggak mau lah, enggak. Kalau cuma ngimami saja minta satu kali imam katakanlah 100.000 lah, sekali kalau ngimami 4-5 kali lah 500.000 bisa. Oh gitu ya Pak. Ya kalau model begini kami ya enggak mau, enggak ada apa-apa yang bisa diberikan untuk kami gitu. Ada model begitu tuh Pak. Nah, jadi ngasih bisa Imam As-Sudais, Imam Al-Mahir, Mukaili, Asyuren dan lain-lain itu dibayar, digaji oleh pemerintah dan mereka tidak punya pekerjaan yang lain kecuali untuk isi di situ dan ngajar di situ. Tidak apa-apa model begini. Karena prakteknya kemudian malah justru kalau mau seperti Asyuren, As-Sudais itu tidak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kerja lain-lain khusus konsentrasi. Tapi kemudian pemerintah tidak bisa dia punya keluarga dan lain-lain gitu ya. Secara fikih begitu. Jadi tidak apa-apa. Pokok jangan mentarik. Dan jangan mau ngeyel saya harus begini kayak seperti imam yang tadi, anaknya masih muda Pak, anaknya masih muda lah kok mentarik seperti itu. Terus saya bilang ya sudah kalau begitu tidak usah gitu. Sampai hari ini akhirnya tidak ada imam tetap, jadi kalau saya ke situ ya suruh imam juga gitu. Gitu. Jadi andai kata umpamanya tidak mendatangkan dari orang luar, ya apa adanya sudah. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang begini, Pak, gimana sih Pak imamnya itu kok seperti itu imamnya? Saya jawabnya enteng. Kalau memang jenengan tahu seperti itu, kenapa jenengan kalau datang kok telat terus? Ya, tekoni telat terus, begitu ada orang imam protes. Lebih baik kan daripada protes teko dhisik ngedadi imam ngono lho, maksud saya itu begitu. Kan ada orang-orang model begitu. Tekannya yo telat tapi mereka dengan imam protes dan ada kaluan. Daripada protes wis teko dhisik malu dadi imam, kira-kira ya opo? Nah, karena memang konteksnya gajah di pelupuk mata itu seringkali gak kelihatan gitu. Nah, makanya dimusyawarahkan Bapak, di takmir itu dimusyawarahkan untuk menunjuk imam dan kemudian nanti makmum perlu diberitahu imam tetapnya ini dan sebagainya, sehingga kemudian ketika makmumnya itu senang, wah imamnya bagus suaranya, hafalannya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah, pas ketika jadi imam semua di belakang, wah mau tak ambil mantu, tak ambil mantu. Loh, kayak di masjid takwa itu kan begitu. Di sini juga begitu. Di sini juga begitu. Oh, tapi orangnya di atas itu. Orangnya di atas itu. Masya Allah. Di masjid takwa Banten juga begitu Ustaz Zainal Kautsar itu. Jadi kan lihat rekamannya di YouTube ya Ustaz Zainal Kautsar. Bagus suaranya, orangnya ganteng putih. Nah, kemudian diambil mantu oleh salah satu takmir di situ. Enak memang. Dia sering kali rekaman itu. Masya Allah. Nah, di sini sudah ada yang diambil mantu. Nanti tiga-tiganya diambil juga ya. Ada di sini mertuanya ya. Masya Allah. Ya, Agustus katanya gitu ya. Iya Mas, Agustus ya Mas. Oh, gini dia. Kalau adiknya kapan ini? Masya Allah. Ya, Ben. Percayalah kalau mengambil mantu yang pintar ngaji itu barokahnya banyak. Apalagi yang hafal Al-Quran. Enak, Masya Allah. Baik. Sudah cukup ya? Sudah masuk. Oke. Tadi Ustaz dikatakan bahwa menjadi imam itu kan berat ya. Ya. Kalau imamnya salah maka dia yang ada dosa. Kemudian itu rawat saya, apakah ada keutamaan imam? Maksudnya pahalanya itu. Baik. Benar Pak. Menjadi imam itu juga punya keutamaan. Beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini ya, Rasulullah Muhammad SAW mendoakan yang jadi imam. Bagaimana doanya itu? Arsyid al-a'immata waghfir lil mu'adzinin. Wahai Allah, senantiasa berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Ini doanya Nabi. Orang yang biasanya azan itu didoakan oleh Rasulullah untuk supaya dia diampuni oleh Allah, dan orang-orang yang muadzin itu nanti di yaumul qiyamah katanya lehernya lebih panjang dari yang lain.
Umpamanya kayak jerapah, jangan pakai seperti itu. Yaitu imam itu pahalanya luar biasa. Imam itu pahalanya luar biasa. Orang yang azan itu pahalanya juga luar biasa. Ini doanya Nabi Pak. Jadi memang imam itu punya tanggungan. Imam itu memang punya tanggungan, menanggung makmum. Tapi ketika dia memang betul, dia mampu dan sebagainya, dia itu didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antara doanya adalah Arsyid al-A'immah. Berilah dia senantiasa petunjuk. Kata-kata Arsyid al-A'immah itu petunjuk itu macam-macam. Keberkahan di dalam hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka jadi imam itu ya sorok, tapi juga pahalanya juga luar biasa. Ketika jenengan memang menjadi imam yang bagus, mampu memimpin para makmum dengan bagus, makmumnya senang dan sebagainya, itu dia mendapatkan sesuatu, termasuk doanya Nabi Muhammad SAW. Termasuk berkahnya tadi itu, orang-orang di mantu itu, Insyaallah. Gitu guys, itu baru di dunia, itu baru di dunia. Yang repot itu kalau yang minta mantunya lebih dari 2 orang. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini adalah punya anak-anak, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.